Halo sahabat koperasi. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara atau langkah awal untuk kita bisa mengatur IC core system sehingga akan cocok dengan koperasi kita. Oke, langkah awalnya kita masuk dulu ke dashboard. Untuk yang belum login, silahkan masukkan username dan password untuk login. Kemudian setelah kita masuk di dashboard ini, kita bisa pilih di bagian sisi sebelah kiri ini eh, pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan ini memang masih ada banyak yang harus kita atur. Namun apa sih yang harus kita setting pertama kali? Kita akan masuk ke master data, kemudian kita atur dulu nih data koperasi kita karena ini yang paling utama. Oke, kita pilih di data koperasi. Kemudian di data koperasi ini kita bisa lihat apa saja sih yang ada di data koperasi. Data koperasi ini kita perlu menyeting terkait koperasi kita. Kemudian di sini juga ada tab berikutnya di bagian unit usaha. Nanti kita bisa ngatur, nanti kita belajar bersama bagaimana cara mengatur uh, unit usahanya. Kemudian bagaimana mengatur simpanan-simpanan yang ada di sini, ada simpanan pokok, wajib, simpanan sukarela. Ini kita nanti akan atur di sini. Kemudian terkait simpanan hasil usaha, ini juga nanti akan kita atur bagaimana cara mengaturnya. Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Oke, kita mulai dari yang awal, bagaimana mengatur data koperasi dulu. Jadi di sini kita harus setting dulu nama koperasinya apa. Nama koperasi, misalnya koperasi kita namanya Koperasi Demo Sejahtera Bersama. Kemudian jenisnya koperasi konsumen, alamatnya di mana ini? Misalkan alamatnya ada di Yogyakarta, kemudian kabupatennya mana? Sleman, kemudian di daerah Sleman misalnya. Kemudian untuk nomor telepon kita bisa masukkan nomor teleponnya berapa, emailnya apa. Kemudian kita masukkan logo. Di sini kita pilih logonya. Saya coba pilihkan logo, misalnya ini logonya. Kemudian kita masukkan logonya. Kemudian favicon ini untuk logo yang ada di ujung atas ini. Nanti kalau misalnya bapak bapak ibu mau mengganti ini logo faviconnya, ini bisa pilih yang tadi gitu. Jadi ini untuk logo favnya, kita pilih misalkan logonya ini. Oke, setelah kita setting, kita bisa update perubahan. Nah, saat ini kita punya logo sudah berubah, kemudian nama koperasinya sudah berubah. Kemudian tahapan berikutnya kita akan mengatur unit usaha kita. Gitu, setelah kita mengatur data koperasi, kita atur unit usaha kita. Unit usaha di sini yang default, ini defaultnya ada tiga jenis unit usaha yang ditampilkan. Ini adalah unit usaha pusat kita atau koperasi kita pusat. Kemudian ada unit usaha aplikasi. Kalau misalnya kita nanti memiliki aplikasi, ini ada satu unit usaha aplikasi. Kalau nanti kita punya unit simpan pinjam, nah ini kita bisa aktifkan untuk unit simpan pinjam. Saat ini belum aktif, kita coba aktifkan dulu. Untuk aktifkannya ada di tombol sebelah sini. Ini kita tinggal geser saja, statusnya aktif. Kemudian oke, kemudian misalnya unit simpan pinjam juga kita mau aktifkan, kita tinggal aktifkan unit simpan pinjam. Oke, begitu cara kita untuk mengatur unit-unit kita. Kemudian jangan lupa juga untuk mengatur alamatnya di mana. Misalnya ini unit simpan pinjamnya kita uh, atur alamatnya misalnya di Oke, kita pilih alamatnya, kemudian Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Oke, kemudian di bagian bawah saat kita mau mengatur
unit usaha ini ada integrasi untuk layanan API. Ini misalkan kalau misalnya unit usaha itu ada di apa namanya di tempat lain, kemudian kita ingin mengintegrasikan. Jadi dari sistem lain untuk mengintegrasikan ke apa sistem core system, ini bisa mengaktifkan API-nya, kemudian nanti kode ini yang akan kita berikan kepada sistem lain yang ingin terhubung dengan core system. Namun ini kita akan bahas terkait API, pengaturan API pada sesi yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengaktifkan unit usaha dan bagaimana membuat unit usaha dulu. Kemudian kalau kita sudah mengatur ini, kita bisa pilih juga misalnya saya mau kasih logo juga ini untuk apa namanya unit usahanya biar kelihatan lebih keren. Kita tinggal upload. Kemudian saat ini unit usaha kita sudah ada namanya, kemudian alamatnya di mana. Ini akan bisa dipakai nanti pada saat kita mau mencetak laporan. Ini alamat ini yang bakal dipakai. Oke, kemudian bagaimana cara menambah baru? Ini kan tadi kita sudah tinggal mengaktifkan. Bagaimana cara menambahnya? Kita masuk ke bagian sini, ada tambah unit usaha baru. Di sini kita tinggal klik aja tambah unit usaha baru. Terus mana nih yang perlu kita setting? Yang pertama, ini ada kantor induknya. Kantor induk ini adalah tentunya pusat ya. Kemudian kalau misalnya yang di bagian bawah level kantor baru, saya akan kasih besar sedikit supaya bisa kelihatan. Level kantor baru ini maksudnya kalau misalnya kita memiliki kantor wilayah, misalnya koperasi kita besar punya wilayah, kemudian ada kantor cabang, kantor unit, ini kita bisa memilih di sini kantor cabang atau kantor unit begitu. Namun saat ini kita aktifkan aja untuk yang kantor unit aja. Jadi kantor level satunya adalah induk, level barunya adalah kantor unit. Kemudian nama unit usahanya apa ini? Misalnya kita punya usaha minimarket misalnya. Kita akan ketik minimarket di sini. Minimarket demo ya. Minimarket demo ini alias ini untuk mempermudah kita kalau misalkan memanggil minimarketnya. Misalnya kita kasih tahu aja mini demo misalnya. Minimarket demo gitu. Kita bisa membuat alias untuk pada saat nanti di pencatatan lain atau apa namanya mencari laporan itu kita cukup panggil alias, nggak usah ngetik nama yang panjang ini. Kemudian bidang usaha yang dijalankan apa ini untuk unit usaha kita, apakah umum atau perdagangan. Jadi kalau misalnya kita mau pilih perdagangan, tinggal pilih perdagangan. Kalau misalnya oh ini unit usahanya umum, kita umum aja begitu. Kemudian yang berikutnya adalah apakah unit usaha ini akan dihitung sebagai SHU atau tidak. Nanti kalau misalnya ada keuntungan nih dari unit usaha ini, apakah akan diperhitungkan masuk ke dalam SHU atau tidak. Kalau misalkan tidak dihitung, berarti nanti sistem tidak akan memasukkan ini dalam daftar perhitungan SHU. Namun kalau misalkan mau dimasukkan, berarti tinggal kita pilih SHU itu nanti akan dihitung berdasarkan apa ini, jasa modalkah atau jasa transaksi atau kedua-duanya gitu. Jadi bisa berdasarkan modal, artinya begini, kalau misalnya si ABC ini dia punya modal yang satu 5 juta, yang satu 1 juta, yang satunya lagi 10 juta misalnya, itu peran serta anggota itu terhadap modal itu akan diperhitungkan. Kalau misalnya ada untung, misalnya untungnya 1 juta, nah akan dibagi secara proporsional kepada masing-masing anggota berdasarkan berapa jumlah modalnya, seperti itu ya. Kemudian kalau berdasarkan transaksi, nah ini kalau berdasarkan transaksi, misalnya minimarket tadi itu si ABC tadi itu yang belanja paling banyak itu si C misalnya, walaupun modalnya kecil tapi dia paling sering belanja di minimarketnya, maka peran serta anggota terhadap transaksi si C itu akan lebih besar ketimbang si A dan si B karena nggak pernah belanja di minimarketnya. Jadi begitu. Atau kita juga bisa memilih antara jasa modal dan transaksi. Jadi misalnya keuntungan dari minimarket itu
terhadap modal juga dihitung, terhadap transaksi juga dihitung. Begitu. Nah, ini tergantung keputusan dari masing-masing koperasi apakah sisa hasil usaha itu mau dibagi berdasarkan apa. Untuk khusus untuk minimarket ini, khusus untuk unit usaha ini. Oke, kalau misalnya kita pilih berdasarkan modal dan transaksi, kita tinggal pilih yang paling bawah. Kemudian seperti biasa untuk membuat apa namanya unit usaha, kita masukkan alamat, kemudian provinsinya di mana. Ini kita bisa pilih, oh ini lokasinya mungkin di daerah Sayegan misalnya. Ini kita tinggal pilih. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita bisa tambahkan juga foto unit usahanya tadi. Kemudian setelah itu kita bisa klik untuk yang menambahkan unit usaha baru. Oke, sekarang kita sudah punya satu lagi unit tambahan baru namanya minimarket demo. Gini, unit usaha baru. Oke, sampai di situ kita akan nanti akan kupas lebih lanjut lagi. Di sini ada UMP. Teman-teman bisa lihat ada UMP. UMP ini adalah unit modal penyertaan. Jadi kalau misalkan koperasi kita ini sumber dananya itu bukan cuma dari anggota nih, misalnya ada investor lain yang masuk ke dalam apa namanya unit itu. Misalnya untuk membangun minimarket ini, untuk membangun minimarket demo ini, kita membutuhkan dana 100 juta misalnya. Kemudian dana anggota hanya terkumpul 50, dan 50 jutanya misalnya itu dari investor lain, perorangan misalnya, atau mungkin ada kelompok lain. Ini kita bisa mengaktifkan yang namanya unit modal penyertaan di sini. Nah, ini kita tinggal klik, kemudian di sini akan dijelaskan bagaimana unit modal penyertaan dalam sistem core ini bekerja. Jadi misalkan nih unit usaha 1 minimarket tadi misalnya, ini hasilnya itu akan dibagi dulu antara pemilik modal dan perhitungan hasil usaha koperasi. Jadi misalnya nih, minimarket kita ini ternyata untungnya 10 juta. Terus kan tadi anggota itu punya peran 50% dari modal, kemudian 50% tadi itu kita ambil dari investor. Jadi kita akan membagi dulu nih, split dua antara koperasinya dulu. Koperasinya dapat 50%, kemudian nanti yang anggota PHU pemodal ini dapat 50%. Begitu ya. Jadi cara pengaturnya di sini di bagian persen PHU pemodal berapa ini? Karena pemodal tadi itu sumbangsihnya 50%, maka kita masukkan pemodal itu 50%, kemudian untuk koperasi 50%. Seperti ini. Kemudian kita masukkan nih total nilai usahanya nih berapa. Tadi kita tentukan bahwa nilai unit usaha total tadi kita 100 juta ya. 100 juta. Oke, kemudian untuk UMP ini akan dihitung berdasarkan unit. Jadi misalnya oke, kita akan bagi misalnya 1000 unit, maka nanti satu unit itu bernilai 100.000 gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tadi 50% pemodal, itu terbagi menjadi 1000 unit gitu ya. Jadi 1000 unit ini mewakili 50 juta tadi. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana untuk UMP. Kalau misalnya teman-teman atau sahabat koperasi ingin mempelajari lebih jauh, ini ada playlist tersendiri untuk bagaimana unit usaha yang kita kembangkan itu jadi apa namanya bersama, untuk pembagiannya misalnya, untuk nanti si pemodal ini keuntungannya langsung masuk ke dalam simpanan mereka, ini bisa langsung diakomodir oleh core system ini. Oke, kalau sudah itu kita akan pilih apakah UMP ini, unit ini ditujukan untuk publik atau private. Jadi kalau untuk publik berarti untuk semua anggota boleh memiliki unit modal penyertaan ini. Namun kalau kita pilihnya private, maka hanya orang tertentu. Jadi hanya misalnya ada teman, oh ya saya beli 100 unit misalnya.
baru kita proseskan. Tapi kalau untuk publik ini bisa anggota dari aplikasinya juga bisa langsung memiliki unit modal penyertaan. Oke, kita pilih publik dulu, kemudian kita aktifkan. Oke, maka saat ini unit modal penyertaannya sudah aktif. Kemudian setelah unit modal penyertaannya aktif, kita akan masuk ke bagaimana mengatur simpanan. Di sini ada bagian simpanan. Simpanan ini nggak terlalu susah. Tinggal sesuaikan saja dengan berapa sih simpanan pokok kita. Misalnya nih, simpanan pokok kita misalnya 500.000 misalnya. Kita tinggal masukkan. Kalau misalnya simpanan pokok kita 100.000, kita masukkan 100.000, kemudian simpanan wajibnya misalnya 25.000 per bulan, kita tinggal masukkan 25.000 per bulan, begitu. Terus ini kode, hanya kode, misalnya saya mau nanti kode simpanan pokoknya SP, boleh. Kalau mau diganti juga misalnya S pokok misalnya begini kodenya, boleh juga. Jadi ini hanya kode sandi untuk nanti pencatatan rekening untuk anggota pemilik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Ini bisa diubah. Kemudian kalau misalkan koperasi Bapak Ibu mencatat simpanan pokok ini ada bukunya, buku simpanan pokok, itu bisa pilih juga buku dengan berapa kolom, atau bisa nanti tanpa buku. Berarti kita tidak menggunakan buku karena sudah digital, jadi tidak perlu menggunakan buku. Oke, kemudian yang berikutnya ada simpanan wajib khusus. Di bagian simpanan wajib khusus ini ada untuk koperasi-koperasi tertentu. Biasanya mereka juga memiliki simpanan wajib khusus yang bisa diatur. Kemudian ini kita tinggal, misalnya kita memiliki di koperasi kita memiliki simpanan wajib khusus, kita bisa pilih untuk diaktifkan. Kemudian jasanya dibayarkan apakah bulanan ataukah harian. Ini bisa di setting di sini untuk simpanan wajib khususnya. Kemudian kalau yang di bawah lagi ada iuran atau dana sosial. Misalnya kita mau koperasi kita ini setiap bulan mengeluarkan dana sosial misalnya, atau setiap tahun misalnya setiap anggota harus menyumbangkan dana sosial sebesar 50.000. Nah, kita bisa mengaktifkan layanannya di sini. Aktif, kemudian apakah tahunan, harian, atau bulanan. Kalau misalnya kita mau bulanan, kita pilih bulanan. Kemudian berapa dana yang disiapkan untuk dana sosialnya gitu. Ini kita bisa lihat di sini. Kemudian kita kalau sudah selesai, kita bisa update pengaturan sekarang. Oke, kita sudah mengatur untuk simpanannya. Kemudian tahapan terakhir di sesi video kali ini kita masuk ke bagian pengaturan sisa hasil usaha. Nah, di sini kalau misalkan kita punya sisa hasil usaha tadi dari unit minimarket itu berapa ini? Misalnya 1 juta. Kemudian dari unit simpan pinjam berapa? 1 juta. Nah, alokasinya bagaimana nih untuk dibagikan, begitu? Alokasinya bagaimana? Nah, di sini kita ada standar untuk membaginya. Kita bisa tambahkan sendiri kalau misalkan di daftar yang ada di sini di SHU ini alokasinya kurang lengkap, misalnya koperasi kita itu lebih banyak lagi untuk alokasinya. Kita bisa langsung menambahkannya. Kemudian tinggal pilih tambah alokasi baru di sini. Nah, setelah tambah alokasi baru, kita setting dulu nih. Alokasinya untuk apa di sini? Kita bisa lihat di sini alokasinya untuk apa, terus berapa persen yang mau dialokasikan gitu. Jadi nanti sistem secara otomatis akan membagikan kepada alokasi ini berapa persen dari SHU, kemudian nanti akan dilaporkan. Begitu. Nah, kita harus menyetingnya bagaimana ini? Di sini ada panduannya. Saat ini alokasinya baru 14% ini teralokasikan.
berarti kita harus nyeting nih, berarti dana sosialnya mungkin kita 10% lah, misalnya kita naikkan dana sosialnya menjadi 10%, kemudian pengembangan koperasi mungkin ya 7% atau 7,5%, kemudian dana pendidikan pegawai 5%, kemudian pengelolaan koperasi kita masukkan 10%, dana pengurus kita masukkan 10%. Untuk alokasinya ini kita bisa bikin sendiri ya, kayak tadi kita bisa pilih sendiri, misalnya dana cadangan ini kita pas 25%, ini sudah berapa ini, 70 ya. Kemudian jasa anggota ini yang akan dibagikan ke anggota berapa persen, 10% untuk jasa anggota berdasarkan simpanan modal, kemudian 10% dan 10%. Nah, seperti itulah cara mengaturnya. Jadi mudah, simple. Ini supaya genap 100%, mungkin saya masukkan di sini 7,5% supaya 100%. Oke, kayak begitu ya cara mengatur apa namanya SHU. Setelah kita tetapkan semua sudah lengkap 100%, kita tinggal klik update pengaturan SHU dan selesai. Begitu. Jadi itulah langkah awal untuk kita menyiapkan koperasi kita sehingga bisa memanfaatkan sistem core ini dengan lebih baik. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya terkait bagaimana mengatur sistem-sistem yang lain sebelum kita menjalankan koperasi kita menggunakan sistem core ini. Oke, salam sehat selalu, salam sejahtera selalu, dan salam sukses selalu untuk kita semua.